Ya, perhatikan. Jadi yang namanya hadis itu adalah, ya, di sini sebagaimana dituliskan dalam bahasa Arabnya ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min qaulin au fi'lin au takdirin. Jadi, ya, apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu dari perkataan, perbuatan atau takrir ataupun sifat. Ya, perhatikan. Ya, baik sifatnya itu sifat tubuhnya, ya. Itu sebutnya perhatikan ya. Ya. Ya, baik sifat tubuhnya ataupun sifat yang berupa apa? Perbuatannya. Jelas ya? Itu pengertian sifat, ya. Terus nanti hadis pun dibagi menjadi 3. Ada hadis yang di sini dalam buku yang ini, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang takdiriyah. Kalau qaul itu apa? Ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ya. Nah. Kalau fi'il perbuatan, ya. Kalau takdir itu yang dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya kan sudah ngasih kan kalian ya, ada makalahnya dulu. Ya, itu silakan bisa dibaca lagi, itu sama ya. Ya. Bukan yang dhaif, itu sebelumnya tentang tarif masjid ya. Ya, perhatikan lagi. Ya. Sedangkan menurut sumbernya sebetulnya ini menurut yang melakukannya, yang melafalkannya, yang mengatakannya. Jadi hadis itu nanti dibagi jadi beberapa macam. Ini pinjam ya. Nanti ada hadis yang nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sebutnya? Nah, hadis qudsi. Juga kepada Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Subhanahu wa taala, ya apa? Hadis apa sebutnya? Kalau ke Rasul apa? Hah? Ada yang tahu nggak? Ya. Di sini nggak ada ya? Ya, ada juga yang kepada sahabat. Ya, sebutnya apa? Mauquf. Juga ada yang kepada tabi'in. Hadisnya apa? Maktub. Ya. Ya. Lalu secara global hadis, ya, baik itu yang diterima ataupun yang ditolak, itu bisa dibagi jadi 2, ya. Ada yang diterima. Apa diterima sebutnya? Makbul. Ada juga hadis yang ditolak sebutnya apa? Mardud, ya. Ya. Ada yang makbul, ada yang mardud, ya. Ini nanti juga dibagi lagi hadis yang diterima itu. Pertama ada hadis namanya hadis apa? Sahih. Contohnya apa? Contohnya apa hadis sahih? Itu yang sudah Ya. Dulu sudah dijelaskan ya di materi hadis ya. Nah, kan ada 5 syaratnya, ya. Hadis sahih itu apa? Pertama, mattasalah sanadu, sanadnya bersambung. Rawinya adil sama dobit, tanpa ada ilat sama syad. Itu sudah dipelajari ya. Nanti mungkin keluar lagi di dalam PAI ya. PAI dan ilmu hadis sama. Kan ini belajar juga, hadis di PAI belajar, di ilmu hadis tentu saja belajar ya. Sahih. Contohnya kitab yang sahih apa? Ya, Sahih Bukhari Muslim. Dan Muslim. Bukan, itu mah ahli tafsir ya, bukan. Nggak ada hubungannya sama hadis ya, beliau ahli tafsir. Ya. Dan sekarang perhatikan, ada ulama yang mengumpulkan namanya itu, ya, barusan saya baca-baca tentang profil beliau, ya. Ya. Cuman tadi ya dari internet itu data-data. Ya, namanya adalah
Dr. Muhammad Diyaur Rahman Al-Azami, ya. Beliau adalah orang India, ya, orang India. Perhatikan, orang India, dan dia mengumpulkan seluruh hadis sahih yang ada, ya, walaupun namanya juga manusia pasti ada salahnya, ya. Nah, dia mengumpulkan hadis yang sahih dengan penelitian beliau begitu, ya, sama kan dia ini adalah mantan dekan Universitas Islam Madinah jurusan hadis, ya. Jadi dibantu sama para mahasiswanya mengumpulkan dalam kitab ada 1 juta hadis, ya. 1 juta hadis yang sahih, ya. Ini baru loh, belum pernah sepanjang sejarah Islam mengumpulkan sampai semuanya, ya. Nah, 1 juta hadis, ya. Nama kitabnya itu, ya, apa nama kitabnya? Apa namanya? Mana tadi ya? Saya nyari udah. Oh ini. Oh ya ini. Al-Jami'ul Kamil fi Hadisi Sahih Asy-Syamil. Jadi Jami'ul Kamil, kumpulan yang lengkap dari hadis yang sahih yang syamil, yang menyeluruh, begitu, ya. Itu 12 jilid. Ya, 12 jilid. Ya. Nah. Moga-moga di sini punya, ya. Nanti minta ke Saudi, ya, siapa tahu dikasih. Hah? Ke Syekh nanti bisa ada. Nanti saya minta ke Syekh, ya. Ada, bukan saya dari Saudi yang bikin masjid itu, ya, bisa. Ya. Nah, itu jadi sumber hadis sahih. Selain hadis sahih ada hadis apa lagi? Hasan, ya. Nah. Terus kalau yang mardud apa? Yang sepakati, ya. Yaitu yang maudhu. Yang sangat dhaif. Yang sangat dhaif. Sedangkan kalau hadis dhaif, ini perbedaan ulama. Dhaifnya tapi nggak sangat, ya. Dhaif. Yang diterima satu lagi apa tadi? Hah? Yang diterima satu lagi apa? Diterima, ya ini hadis dhaif ini. Ini antara diterima antara tidak. Jadi pertengahan hadis dhaif itu. Tergantung kalian baca bukunya buku yang mana. Ya. Misalnya Imam An-Nawawi mengatakan boleh, tapi ada syaratnya. Ya, hadis dhaif digunakan asal bukan hukum. Bukan masalah akidah. Ya. Bukan akidah, bukan hukum. Digunakannya untuk apa? Fadhailul amal. Kayak udah di makalah saya udah saya tuliskan, ya. Ada syaratnya, ada 3, ya. Nah, itu silakan dibaca, ya. Baca lagi. Syarat hadis dhaif diterima sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi juga, ya. Ya benar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Itu kalau dalam ilmu hadis disebutnya Syekhul Islamnya ilmu hadis, yang paling istilahnya dikatakan ilmunya paling tinggi dalam ilmu hadis itu, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karangannya ratusan, ya. Contohnya kitab Fathul Bari itu 30 jilid syarah Sahih Bukhari, ya. Itu jelas, ya, hadis yang makbul sama hadis yang mardud, ya. Hadis yang maudhu itu palsu. Hadis yang palsu bukan hadis. Ada juga hadis yang la aslalahu, yaitu yang nggak ada sanadnya, nggak ada sanadnya aja. Pokoknya mah tiba-tiba disebutkan, misalnya berkata Sayyidina Ali, ya. Nah, ngomong apa begitu, ya, satu buku. Padahal itu nggak ada sanadnya sama sekali. Nah, itu dikatakan kumpulan hadis palsu. Terakhir, hadisnya apa? Waktunya habis, ya. Bentar lagi. Bahwa hadis itu ada fungsinya, ya, fungsinya, ya. Di mana yang pertama bahwa hadis itu adalah, ya, memperkuat. Atau yang dinamakan di sini adalah takidan atau takriran di sini, ya. Takhir, memperkuat atau takkid, ya. Contohnya di sini disebutkan contohnya enggak? Oh iya. Barang siapa yang melihat bulan Ramadan, ya, maka dia hendaklah saum. Nah, itu ada hadisnya juga, ya, diperkuat oleh hadis. Hadisnya sama begitu, ya. Lalu yang kedua adalah bayanu tafsir, ya, yaitu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba dalam Al-Qur'an, aqimis shalah, kerjakanlah salat, tegakkanlah salat. Dijelasin nggak dalam Al-Qur'an salat itu harus 5 waktu, salat itu harus ruku,
Ruku ada ya, warka'u ma'ar rakiin. Ya, ada rukunya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, enggak. Bacaannya juga enggak. Ya, harus gimana enggak. Makanya nanti dijelaskan. Makanya di situ adalah Al-Qur'an sebagai bayanut tafsir atau sebagai bayan, sebagai penjelasan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu ya. Lalu yang ketiga adalah tasyri'an mustaqilan, ya, yaitu membuat hukum sendiri, ya. Yang namanya Al-Qur'an memiliki hukum sendiri. Contohnya, ya, di sini kan tentang apa? Anjing ketika menjilat bejana maka harus dibasuh bejananya, ya. Contoh yang lain, ya, hujan ya. Ada yang punya jemuran nggak? Saya tadi alhamdulillah udah dimasukin namanya tadi, ya. Ya tadi ya contohnya, ya. Sok kamu izin dulu silakan. Ada yang itu jemuran nggak? Silakan. Ya silakan. Ya. Misalkan dalam dalam hadis diharamkan menikahi bibi. Nah, itu dalam hadis ya. Terus ada juga tentang memakan daging himar piaraan. Walaupun nanti kalau yang dalam contohnya juga memakan apa? Misalnya anjing itu tidak boleh dimakan begitu ya. Itu dalam ya dalam pemahaman para ulama begitu. Atau hewan yang bertaring, ya seperti itu. Lalu terakhir, ya, yaitu bayanun nasakh, ya, yaitu ada namanya nasakh, ada namanya mansukh. Apa bedanya? Ya, ada namanya nasikh, ya, ada namanya mansukh, ya. Kalau nasikh itu yang menghapuskan, Kalau ini mansukh apa yang dihapus? Ya. Bukan, mansukh mah berarti yang dihapus dong. Enggak boleh ya. Ke guru kita enggak boleh gitu. Ya. Nasikh dan mansukh. Dalam ayat Al-Qur'an, wa ma nasakhna min ayatin na'ti biha apa gimana? Saya lupa lagi ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 100-an berapa gitu ya. Wa ma nasakh min ayatin bimisliha atau gimana gitu. Terus na'ti biha ya? Nunsi ya. Na'ti biha au bimisliha ya. Nah itu ya. Itu dinasakh, dihapuskan hukumnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Misalkan di dalam persusuan, saudara persusuan, ya. Tahu ya saudara persusuan? Misalnya ada anak tetangga tuh ya, anak tetangga disusukan oleh ibu kita. Nah, apakah ketika anak tetangga itu, maaf ya, gitu ya, langsung menjadi anak sepersusuan, ya, anak susunya begitu, atau bagaimana? Ada aturannya nggak? Ya, itu asalnya 10 kali hisapan. Ya, 10 kali hisapan. Lalu dimansukh diganti dengan 5 kali hisapan. Jadi misalnya kalau kalian melihat ya istri kalian atau misalnya siapapun saudara kalian gitu ya atau ibu kalian menyusukan anak orang lain 5 kali, maka haram bagi kalian menikahi orang tersebut. Ya, minimal 5 kali hisapan. Ya, itu saudara sepersusuan. Itu dimasuk asalnya 10. Lalu diganti menjadi 5. Itu bayanun nasakh ya, contoh ya. Jelas ya? Sekali lagi, kelas yang IPS perhatikan. Karena Kamis itu libur, sekalian di sini, ya. Ini ada waktu sekitar berapa detik lagi. Tolong diambil, ya. Ya. Ya benar, ini udah habis harusnya waktunya, ya. Tolong kisi-kisi PAI tanyakan ke kelas yang IPA, ya. Ustadz nggak bakal ini, ya. Silakan dari sekarang. Ya, Ustadz tutup. Subhanakallah bihamdika.